Kisah pilu pemilik kos, ditipu penghuni sendiri, dua rumah berpindah tangan, gadai ke bank 500 juta rupiah. Inilah kisah pilu pasangan lansia Maria Lucia Setiawati dan suaminya Muin, merupakan pemilik kos-kosan di Tenggilis selama 3B056 dan Tenggilis Permai IVB. Keduanya diduga ditipu oleh Tri Ratna Dewi yang merupakan anak kosnya sendiri, hingga menyebabkan dua rumah berpindah tangan. Dua aset tersebut sekarang lenyap setelah diduga Tri Ratna Dewi, wanita asal Pare, Kediri menjadi penghuni kosnya. Dua aset tersebut lenyap lantaran surat hak milik, SHM, dikuasai Tri Ratna Dewi tanpa ada transaksi jual-beli. Maria memanggil wanita itu Dewi. Dewi setelah menipu diduga menghilang tak diketahui di mana domisilinya. Maria menceritakan, dugaan penipuan tersebut mulanya Dewi sekitar tahun 2017 menyewa dua kamar kos untuk buka usaha laundry di Tenggilis Permai 4B yang lokasinya dekat apartemen Metropolis. Usaha itu jalan. Meskipun usaha itu di kos-kosan, tapi Dewi bisa mempekerjakan karyawan. Dari penghuni kos lainnya, Dewi terbilang penghuni yang paling akrab dengan Maria. Dewi tiba-tiba datang bilang ingin buka rekening atas nama Maria. Dewi ingin menitipkan uang usaha laundry kepadanya supaya uang dari hasil laundry bisa terkumpul. Saya waktu itu nurut-nurut aja, saya kira Dewi orang baik. Data diri saya berikan ke dia. Orang ban itu sampai ke rumah saya buat bukakan rekening, ujarnya. Hubungan baik itu berlanjut. Sampai akhirnya Dewi mengusulkan ide aset di Tenggilis selama 3B056 dipetak menjadi 3 untuk disewakan menjadi ruko. Tri janji akan menyewa satu ruko untuk usaha buka laundry yang lebih besar. Saya setuju wong cari penghuni kos kan ya susah-susah gampang. Maria ke rumah ngajak pegawai pejabat pembuat akte tanah, Pat. Salah saya waktu itu, terlalu percaya, menyerahkan sertifikat asli dan tanda tangan surat-surat tanpa dibaca, katanya. Ruko itu akhirnya dibangun Maria menggunakan dana pinjaman bank. Maria pun membuka laundry di Tenggilis selama 3B056. Karena saat itu sebagian masih proses renovasi, Maria pindah rumah di rumah lainnya yang berada di gang samping rukonya. Dewi itu datang lagi, mengusulkan aset dekat apartemen diuruskan izin mendirikan bangunan, IMB. Saya waktu itu manut menyerahkan SHM, tanpa ada tanda terima, ujarnya. Ditinggal pindah, laundry milik Dewi sering tidak buka. Dewi sering tidak ada di rumah, dan dihubungi mulai sulit. Tiba-tiba tahun 2021 petugas PAT yang awalnya janji ngurus pecah sertifikat datang ke saya. Petugas itu bilang 3 ruko yang sudah terbangun 2 sudah menjadi miliknya dan 1 punya Dewi. Ternyata surat-surat yang waktu saya tanda tangani dulu, menyatakan kalau saya hibah ke tanah kepada Dewi, ungkapnya. Merasa tidak pernah memberikan ke Dewi, Maria tahun 2022 laporan ke Polrestabes Surabaya. Namun, hingga kini merasa tidak ada tindak lanjut. Tiap kali Maria datang menanyakan laporan selalu dijawab polisi masih diselidiki. Maria pun sempat menggugat Dewi, petugas PAT, Badan Pertanahan Nasional perbuatan melawan hukum lewat Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, karena domisili Tri tidak jelas pengadilan meminta gugatan tersebut dicabut. Nelongsonya makin memuncak. Belakangan diketahui asetnya yang di dekat apartemen Metropolis ternyata juga sudah milik Dewi. Rumah tersebut kabarnya akan dilelang bank. Itu setelah Dewi meminjam dana bank 500 juta rupiah menggunakan jaminan rumah, namun cicilannya tidak dibayar. Waktu dibilang akan diuruskan IMB, ternyata diganti atas nama Dewi. Saya gak pernah jual, tapi ada akta jual beli, katanya. Pengacara Mod Soleh berkomentar, sudah sepatutnya hati-hati jika ada orang yang sok baik. Apalagi soal urusan surat-surat aset sebaiknya jangan pernah diberikan kepada orang lain tanpa ada transaksi. Polisi pun didesak mengusut kasus ini agar tidak ada lagi Maria-Maria yang lain.